It's good to be in the presence of God. Amen. Sangat indah. Dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Anda bisa bawa ini dan bisa lakukan ini di rumah Anda, di kamar Anda, dimanapun Anda berada. Anda sedang ambil waktu untuk devotion, pribadi. Anda bisa undang hadirat Tuhan dan izinkan Tuhan menjamah hati kita masing-masing. Amen. So, selamat pagi keluarga Tuhan Yesus Kristus di GGA. Saya ulang lagi ya. Selamat pagi keluarga Tuhan Yesus Kristus di GGA. Amen. Saya juga sambut dan ucapkan selamat pagi bagi keluarga Yesus yang kami kasihi. Yang berada di Denpasar, Bali. Dan di Tangerang Selatan. Kemarin Anda ibadah bersama Pastor Indri lewat Zoom. Saya percaya Anda semua diberkati. Amen. Dan semua umat Tuhan yang bergabung dengan YouTube live streaming di gereja kami, selamat bergabung. So hari ini Apostle Indri sedang melayani gereja Tuhan di Surabaya. Kita doakan Apostle Indri menjadi bejana yang berserah kepada Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi gerejanya di Surabaya. Amen. So kita semua Apostle Indri menjadi berkat bukan hanya di sini tetapi juga di kota-kota yang lain. So kita percaya bahwa kabar Injil Kerajaan Surga harus diberitakan. Katakan ke kiri kanan, harus diberitakan. Amen. Hari Tuhan sudah mendekat supaya semua orang bisa mendengar pesan Tuhan untuk saat seperti ini. So mari kita ambil waktu sebentar untuk kita berdoa buat Apostle Indri. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami di surga, kami datang dalam kesatuan. Kami mendoakan Apostle Indri yang melayani gerejamu di Surabaya. Hari ini 3 ibadah. Tuhan kami berdoa engkau menyertai Apostle Indri sebagaimana janjimu di Kisah Para Rasul 2. Selagi Apostle Indri pergi memberitakan firman kebenaran, firman Tuhan, Injil Kerajaan Allah, engkau menguasai jiwanya. Kau berikan kesadaran akan hadiratmu sepenuhnya. Dan biar Apostle Indri berserah total kepadamu Tuhan. Dan kau sendiri berjanji bahwa engkau menyertai Apostle Indri sampai pada akhir zaman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. So saya mau tahu hari Selasa kemarin kita ada Practicing the Way course. Berapa banyak Anda yang menghadiri? Bisa angkat tangannya? Oke, baik maupun via Zoom. Berapa banyak Anda diberkati? Oke. The practicing the way is not about adding your agenda, ya, enggak nambah agendamu. Jadi mungkin kan saya udah sibuk, udah penuh dari pagi sampai malam. Ini gimana ini nambah ini? Terus di dalam kelasnya ada pertanyaan-pertanyaan dijawab, kemudian ada yang harus diisi, gitu. Aduh kapan? Terus ada tes health spiritual check up. Jadi siapa yang lakukan check up badan setahun sekali? Nah, kadang saya dikasih tahu kalau udah kepala 4, setahun sekali harus check up. Iya Bu Dokter ya. So kita setiap tahun kita check up our body. But our spiritual life, how about our spiritual life? Apakah kita lakukan check up? So the practicing the way course ada bagian sebelum kita masuk kelasnya kita akan mengikuti spiritual health check up. Dan kemudian dari hasilnya kita akan bisa lihat area mana yang kita bukan lemah. Dan area mana yang kita perlu improve. Area mana yang perlu kita perkuat. Area mana yang sudah menjadi kekuatan kita dan mau dikuatkan lagi. So kemudian misalnya areanya bagian tidak generous. Saya kalau mau memberi, mikir-mikir lama gitu. Nah nanti klik di bagian panah, keluar nanti ayat yang Anda perlu renungkan. Sepanjang 1 bulan itu. Kemudian ada buku-buku yang direkomendasikan untuk dibaca. Nah setelah dilakukan itu 1 bulan, 1 bulan kemudian dicek up lagi. Ada pertumbuhan gak? Ada growing gak? Ada perubahan gak? So it is good. So untuk kita mengikuti practicing the way. So that's why pertemuan Kersel diistirahatkan untuk sementara. Supaya kita semuanya melakukan spiritual health check up. Dan nanti masuk sel menjadi pribadi yang berubah dari glory ke glory. Amin. So Anda yang belum ikut, Anda bisa ikut itu setiap hari Kamis.
Jam 6.45 kita udah mulai pujian penyembahan, jam 7 tank kita mulai course-nya, jam 9 tank pulang. Saya nggak selesai saya harus pulang. Kasih tidur anak. So bagi Anda yang belum ada di Kersel, Anda bisa ikut yang hari Rabu ada Bible study. Pastor Indri juga ada mengajar di situ, Rabu atau Sabtu. Tapi yang sudah ada dalam Kersel, jangan lupa ya, yang sudah ada di Kersel Anda bisa hadir atau lewat Zoom. Tapi yang belum ada di Kersel, minta maaf karena untuk term ini, saya sebutnya term aja deh. Term 1 ini dikhususkan untuk yang sudah ada di dalam Kersel. Oke? Anak-anak yang belum jelas bisa tanya sama tim inti Anda. So, mari kita hari Selasa kemarin setelah kita mengikuti itu, saya mengajak kita semua untuk nanti hari Selasa kemarin karena libur hari Kamis. So hari Kamis depan saya ajak kita, mari kita semua persiapkan hati kita. Anda yang belum punya bukunya, Anda bisa minta bukunya. Saya nggak tahu, minta di Live Bookstore. Ada buku yang harus supaya tidak buka-buka gadget lagi. So Anda bisa fokus untuk mengikuti kelasnya. So hari ini kita berada minggu-minggu ini kita berada pada masa Pentakosta. Katakan Pentakosta. Banyak orang mengasumsikan, menerjemahkan Pentakosta ya sudah bahasa roh. Pencurahan kuasa Roh Kudus. Titik. Ya udah, kalau udah kayak gitu udah kita pulang ya. So there is another thing, there is another vision, another revelation mengenai Pentakosta. So sebelumnya saya mau membawa Anda, ini bukan, saya nggak mau mengajar karena nanti Anda akan bosan karena sejarah. Tapi saya akan membawa Anda semua untuk melihat background daripada Pentakosta. Supaya Anda mengerti. Anda biasa dengar gereja Pantekosta di Indonesia. Nah, kemudian Anda mungkin selalu dengar ini hari Pentakosta setelah 40 hari, 50 hari kemudian merayakan Pentakosta dan orang berbahasa roh. Tapi saya akan membawa Anda melihat pengertian, kebenaran, pewahyuan dari Tuhan yang sangat-sangat powerful mengenai Pentakosta. So ada beberapa, perhatikan baik-baik, ada beberapa perayaan di dalam kehidupan gereja yang dirayakan tiap tahun. Waktu kita berbicara mengenai Natal, kita semua setiap tahun merayakan Natal, kita merayakan kedatangan Tuhan sebagai manusia Yesus. Kemudian yang kedua, Paskah. Kita merayakan kebangkitan Yesus. Dan gereja bertahun-tahun juga merayakan perayaan yang lain, yaitu Pentakosta. Jadi perayaan yang dirayakan oleh umat Tuhan, gereja, bukan hanya Natal dan Paskah, tetapi Pentakosta. So Pentakosta bukan sepenuhnya sekedar berfokus pada Roh Kudus, tetapi Pentakosta mengingatkan kita akan lahirnya gereja. So hari Pentakosta is the birth of church. So happy birthday gereja itu di hari Pentakosta. So 2000 tahun yang lalu Roh Kudus datang dan melahirkan gereja. It's not just about berbahasa roh. Bukan hanya sekedar berbahasa roh atau dipenuhi Roh Kudus, tetapi berbicara mengenai lahirnya gereja. Karena gereja di bumi ini tidak akan berkemenangan tanpa ada Roh Kudus. Yesus pergi ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. So kita adalah gereja, betul? Katakan ke kiri kanan Anda, kamu dan saya adalah gereja. So we are church. So see, this is the perspective. Gereja bukan gedung, bukan bangunan. Hari Minggu ini it's not about gedung, kumpul di satu gedung, but kita gereja. So, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita semua membuka hati kita dan mengizinkan Roh Kudus melayani kita semua. So, apa yang telah terjadi pada waktu Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta? Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Tuhan dengan sengaja memilih di hari Pentakosta. Jadi Pentakosta bukan sama dengan Holy Spirit. No ya. Pentakosta is 50, penta.
Sebelum itu kita akan lihat terlebih dahulu apa yang dikatakan Alkitab di Perjanjian Lama mengenai Pentakosta. Jadi Pentakosta udah ada di Perjanjian Lama. Saya berdoa kita tidak hanya melihat apa yang sudah terjadi pada saat hari Pentakosta, tetapi kita bisa mendapatkan fresh vision selagi kita menghubungkan hidup kita kepada Roh Kudus, di mana kita bisa mengenal Roh Kudus dan di-empower, diperlengkapi oleh Roh Kudus. Hari Pentakosta adalah hari raya pengucapan syukur yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka memulai untuk menyabit gandum. Ya. Jadi sebagai ucapan syukur atas hasil panen gandum. Dalam bahasa Yunani Pentakosta itu berarti ke-50. Karena itu dikenal dengan nama hari raya, dikenal dengan hari raya 7 minggu. Dalam tradisi Yahudi, Pentakosta diperingati sebagai hari panen raya, Shavuot. Mulai hari Paskah sampai 7 minggu berikutnya, umat Israel mempersiapkan diri untuk menyambut turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai. Dan kemudian merayakan pada hari yang ke-50. Inilah yang kemudian disebut dengan Pentakosta. Dengan demikian, perayaan Pentakosta sebenarnya merupakan perayaan turunnya hukum Taurat di Sinai. Umat Israel dibawa keluar dari Mesir, kemudian mereka pada waktu 40 hari kemudian, mereka keluar dibawa. Anda tahu kata 40 juga ada maknanya, tapi saya nggak akan bahas di sana, cuma sedikit saya singgung mengenai 40 tahun orang Israel di padang gurun, right? 40 hari orang murid Yesus disuruh menunggu. Tapi this time ini saya berbicara mengenai Pentakosta, itu di mana pada waktu hukum Taurat diberikan kepada Musa, kepada umat Israel. Turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai menandai era baru dalam kehidupan umat Israel pada saat itu. Mengapa? Sebab turunnya hukum Taurat merupakan peristiwa perjanjian antara Allah dengan umatnya sebagai umat Israel. Yang kemudian sekarang ini disebut sebagai umat Tuhan. Mereka bukan lagi orang-orang yang berstatus sebagai budak Mesir. Sebelumnya mereka menjadi budak Mesir. Tapi sekarang mereka menjadi umat Tuhan. Ini perjanjian Tuhan dengan umat Israel. Menjadi umat kepunyaan Tuhan. Katakan umat kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya ucapan syukur, sebagai ucapan syukur pada hari Shavuot atau Pentakosta, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, which is first fruit. Lengkap sampai sini ya. Kita baca di Keluaran 23 ayat 15 sampai 10. Jangan bosan dulu karena ini perjanjian lama. Kalau Anda mengerti backgroundnya Pentakosta di perjanjian lama, Anda lebih mudah mengerti di perjanjian baru. Keluaran 23 ayat 15. Pada hari raya roti tidak beragi, benar ya hari ini, haruslah kau pelihara 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Yang orang Israel keluar dari Mesir di bulan Abib. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai. Yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orang-orang yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku berserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. So this is first fruit. Kalau Anda sering dengar pasal sebut buah sulung, this is first fruit. Di Israel, saya berkata pada Anda, dikenal 3 hari raya utama. Yang pertama, hari raya Paskah.
pada waktu orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Kemudian yang kedua, hari raya Pentakosta, yaitu hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah, yaitu hari ke-50. Kemudian yang ketiga, hari raya Pondok Daun, yaitu hari raya ucapan syukur atas semua hasil panen. So sangat menarik di sini, di perjanjian lama hukum Taurat diberikan dari Gunung Sinai pada hari Pentakosta. Di perjanjian baru, Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya. So kalau Anda baca di Keluaran 19 ayat 1 dan 11, hukum Taurat diberikan kepada umat Israel yang keluar dari tanah Mesir. Bukan lagi budak Mesir, tetapi menjadi umat kepunyaan Tuhan. Diberikan hukum Taurat. Kita di perjanjian baru, kita dilahirkan kembali, kita lahir baru, keluar dari dosa, kemudian kita diberikan oleh Tuhan Roh Kudus. Dia tidak memberikan kita hukum, dia memberikan kita Roh Kudus, Roh kasih karunia. Amen. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. So we live in the grace of God, di dalam kasih karunia Tuhan, bukan dalam hukuman. So sama seperti Tuhan katakan bahwa aku sudah berikan kepadamu suatu instruksi dan sekarang aku memberikan kuasa yang memberdayakan kita untuk menghidupinya dalam manusia batin kita. Roh Kudus ada di dalam batin kita. Nah mungkin Anda berkata, saya belum berbahasa roh, berarti saya belum ada Roh Kudus. No, pada waktu Anda lahir baru, Roh Kudus ada di dalam Anda. Dan Roh Kudus ini yang memberikan kemampuan, kuasa yang memberdayakan kita untuk melakukan apa yang benar. Amen. So mari kita lihat bersama-sama di Kisah Para Rasul 2. So I want to encourage everyone yang mungkin berkali-kali maju ke depan. Waktu kelas kayap maju ke depan untuk baptisan Roh Kudus dan belum terima tanda-tanda berbahasa roh. Jangan berkecil hati, tidak ada yang salah dengan kau. Ya, jangan tertuduh, oh saya tidak cukup rohani, saya tidak cukup bagus, saya tidak cukup taat, jadinya saya belum terima karunia Roh Kudus. No. Karena Roh Kudus yang diberikan itu roh kasih karunia. So jangan berkecil hati, this is the time Anda menerima pencurahan kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Orang percaya berkumpul di satu tempat. Pernah nanya enggak? Dalam rangka apa kumpul-kumpul? Ya kalau Anda ngumpul-ngumpul ada gengnya kita nih. Ya masing-masing punya geng. Ayo kumpul-kumpul. Nah, dalam rangka apa kumpul-kumpul? Makan-makan. Nah mereka kumpul ini karena itu hari raya Pentakosta. Jadi mereka datang berkumpul. Tiba-tiba, katakan tiba-tiba. Wah, I like kata suddenly because Tuhan bekerja suddenly. So waktu kita bertekun, ya kita melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan, belum lihat hasilnya, doa belum dijawab, masih banyak problem, masih belum ada solusi, tapi kita bertekun terus melakukan apa yang benar dan tiba-tiba, suddenly kita, something change. Nah, itu cara Tuhan bekerja. Kita nggak bisa atur Tuhan, dia yang Tuhan, dia Raja. So tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. So disinilah terjadi yang kita kenal pencurahan Roh Kudus yang sebelumnya Yesus sudah janjikan di pasal 1. So dalam pencurahan Roh Kudus di ayat 4-nya berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. So Roh Kudus turun atas murid-muridnya di hari Pentakosta. Ya, Tuhan sengaja pilih hari Pentakosta. Sama dengan di perjanjian lama. So kata filled, jadi waktu saya selidiki ini, kata filled ya di ayat 4 itu sama dengan di Keluaran 40. Keluaran 40 ayat 34 sampai 35. Dikatakan di situ, then the cloud covered the tent of meeting and the glory of the Lord filled
the tabernacle. Mungkin Anda kekecilannya tulisannya ya. So di Keluaran 40 dalam bahasa Inggrisnya, pada waktu awan menutupi tenda pertemuan, ya tabernacle, dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan memenuhi tabernacle. Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled on it. And the glory of the Lord filled the tabernacle. So pada waktu Roh Kudus memenuhi Anda, kemuliaan Tuhan yang memenuhi Anda. Sama dengan apa yang terjadi di Perjanjian Lama. That the glory of the Lord filled the tabernacle. Kemudian Anda lihat lagi di 1 Raja-Raja, kata yang sama artinya. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan dari sini. And for the glory of the Lord filled the house of the Lord. So when the priests withdrew from the holy place, the cloud filled the temple of the Lord, and the priests could not perform their service because the cloud for the glory of the Lord fills the temple. This fill, kata fill sama dengan di Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada waktu pencurahan Roh Kudus. So get ready to be filled with the Holy Spirit. Get ready to be filled with the glory of God. Karena itu yang Tuhan inginkan. Kerinduan Tuhan mencurahkan dirinya. Bukan hanya di kayu salib. Dalam kehidupan kebangkitannya ingin dia curahkan ke dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Not in the building pada waktu perjanjian lama di tenda pertemuan. Tetapi now di perjanjian baru, di every one of you, di setiap hati Anda masing-masing. Dia mau curahkan rohnya, dia mau roh kemuliaan Tuhan diturun di setiap Anda. Katakan ke kiri kanan Anda, kepada engkau. Amen. So di perjanjian lama, Tuhan berikan 10 hukum Taurat, the law, di Gunung Sinai di hari ke-50 setelah Passover. So di perjanjian baru seperti saya katakan tadi, Tuhan berikan Roh Kudus. So the Spirit of grace di hari ke-50 setelah Yesus mati. Setelah diberikan, Anda perhatikan ya, waktu saya baca ini, setelah diberikan hukum Taurat yang ditulis di loh batu hukum, kemudian Anda baca berikutnya, ada kisah di mana 3.000 orang Israel mati. Di perjanjian baru, Kisah Para Rasul, Roh Kudus turun, 3.000 orang diselamatkan. Nah, sama ya? Angkanya sama ya? So, itu sebabnya Rasul Paulus katakan bahwa hukum mematikan, tapi roh menghidupkan. So, don't live under the law. Jangan mau hidup di bawah hukum. Saya harus begini baru saya dikasihi. Saya harus lakukan ini baru saya dikasihi. Dibalik. I love Jesus. Saya punya relationship dengan dia. That's why saya lakukan ini. So there is a life. Tapi kalau kita datang ke gereja, kita baca firman. Karena harus. Kalau enggak saya tidak berkenan. Kalau enggak Tuhan tidak berkenan pada saya. Kalau enggak Tuhan marah sama saya. That feeling, that yang ada di emosi Anda, yang ada di subconscious Anda harus singkirkan. Kalau ada seperti itu berarti Anda hidup di bawah hukum. Dan ingat, di bawah hukum itu mematikan. Sampai 3.000 orang Israel mati. Nah Yesus sudah mati di kayu salib dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita untuk kita diselamatkan. So terima roh kasih karunia itu dan berjalan dengan kasih karunia. Anda mau melakukan SS, Anda mau melakukan day by day. Kalau Anda lakukan karena hukum, karena takut, karena rasa berdosa atau takut Tuhan gak mengasihi Anda lagi, hasilnya is dead again. Gitu. So pada waktu Anda lakukan itu because you know Anda tahu aku butuh ini. I need this. I need to be in the presence of God. I need to be filled with His presence. I need to behold the word of God. Supaya dia bisa ubah saya dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus. So yang ada di situ adalah kasih karunia yang memampukan Anda. Dan kalau ada dalam kasih karunia, Anda gak akan membandingkan diri Anda dengan orang lain.
Anda tidak ada pertanyaan di situ yang Anda perlu jawab. Anda tidak membandingkan jawaban Anda dengan orang lain. Wah, orang itu kok bisa ya SS sampai 5 menit, 10-15 menit. Aku 2 menit aja susahnya minta ampun. Lalu datang rasa bersalah, rasa gak layak, lama-lama ditinggal. It's that. But when we come before the Lord, karena kasih karunia, dia yang memampukan kita, dia tarik kita. He draw us, kita sisa ngikutin. Tarikan itu kita ikutin. Dan kita bisa lihat bagaimana Tuhan change, mengubah kita dari hari ke hari. So I tell you, it's not instant langsung. Itu day by day, day by day. Pagi, malam. So buat saya punya anak kecil yang kasih tidur siang, kasih tidur malam. So pagi-pagi saya bangun, sebelum dia bangun, saya duduk dan langsung undap bersama dengan Tuhan. Dia masih belum bangun, saya masih bisa membaca beberapa ayat. Kemudian saya siapkan buat breakfastnya, ke sekolahnya semua. Malam saya lakukan lagi. Dia udah tidur, kadang-kadang saya ajak dia, saya diam. Ana, let's pray. So kalau dia udah pray, dia udah buka tangannya. Mama berdiam dulu ya. Yes, we want to be with Jesus. So ini pun kita lakukan dan kita modelkan dengan anak. Jadi bukan sesuatu yang berat atau atau menambah agenda Anda. Tapi menjadi bagian dari hidup Anda. Amen. So sebelum saya masuk ke yang lebih dalam, saya mau Anda lihat gambar ini. Bisa dikeluarin gak gambarnya? Spark plug. Spark plug. Ya. Busi ya. Saya bukan orang bengkel, saya bukan orang mekanik. Saya bawa mobil mungkin 25 tahun yang lalu. Habis itu gak pernah bawa mobil. So ini bahasa Inggrisnya spark plug. So busi. Karena saya bukan orang mekanikal, saya kutip dari Google. Jadi saya gak salah informasi kan. So busi merupakan sebuah komponen terpenting dalam sistem pengapian mobil. Fungsi busi mobil pada umumnya supaya mobil bisa menyala. Komponen yang satu ini termasuk vital karena kalau sampai bermasalah maka mobil tidak akan bisa dinyalakan. Oleh karena itu busi perlu dirawat secara rutin supaya tidak muncul permasalahan pada mobil dan mobil dapat selalu menyala normal saat dibutuhkan. Betul? Saya benar ya informasinya ya dari Google. So today saya mau beri pertanyaan pada Anda pagi hari ini. Apakah engkau sudah mengcek spiritual busi Anda? Apakah Anda sudah cek busi rohani Anda? Sudah dibersihin belum? Apakah Anda sudah mencek hubungan Anda dengan Roh Kudus? Is our life being sparked by the Holy Spirit? Apakah hidup kita itu dinyalakan oleh Roh Kudus? Are we being ignited by the power and the presence of the Holy Spirit? Apakah hidup Anda dan saya di-ignited by the power of the Holy Spirit and by the presence of the Holy Spirit? Dalam masa Pentakosta ini, Roh Kudus mengundang kita semua untuk melihat kembali hubungan kita dengan Roh Kudus. Apakah kehidupan rohani kita dinyalakan oleh Roh Kudus? Apakah kita dibakar oleh Roh Kudus dan hadiratnya? Atau kita datang dalam kondisi mati rohaninya, badannya sih hidup. Atau kita datang dalam kondisi yang rohnya sangat letih. Because Holy Spirit, okay. Bahasa roh, baca firman, okay. So let's check. Apakah kita mengizinkan, apakah diri kita di-ignited by the power and the Holy Spirit. Because kita ada di dunia yang sangat sibuk. Pagi, siang, dan malam dan segala kegiatan kita. So let me ask you. Untuk pagi hari ini. Apakah Anda
sudah cek persekutuan Anda dengan Roh Kudus? Di Kisah Para Rasul 2 mengingatkan kita bahwa Roh Kudus dicurahkan dan tersedia. So masa Pentakosta ini mengundang kita untuk meninjau kembali persekutuan kita dengan Roh Kudus. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa Roh Kudus dicurahkan atas semua, katakan semua manusia. Oke? Kepada semua manusia. For anyone who wants. For anyone who willing. For anyone who thirsts. Untuk semua orang yang mau. So Holy Spirit available to anyone who wants. Roh Kudus tersedia bagi setiap orang siapa saja yang mau. Oleh sebab itu di Kisah Para Rasul 2 mengingatkan kita bahwa Roh Kudus dicurahkan tersedia bagi siapa saja yang menginginkannya. Kebenaran yang luar biasa di sini adalah bahwa Tuhan begitu menginginkan hidupnya mendampaki hidup kita. So because Roh Kudus itu is His life, the life of Jesus. Dia begitu menginginkan hidupnya mendampaki hidup kita sehingga buat apa? Supaya kita bisa mengalami kehidupan yang ilahi yang bagi kita tersedia melalui Roh Kudus. Anda menginginkan kehidupan yang ilahi to become like Jesus? Yes, dia berikan Roh Kudus to empower us untuk memampukan kita untuk bisa berjalan setiap hari dan diubahkan serupa dengan Kristus. But again, pertanyaannya lagi, do you want? Saya nggak tahu ya kalau biasa romantisme. Pria dan wanita yang pacaran atau yang menikah, honeymoon. Do you want me? Right? Mungkin ada yang cewek tanya, udah menikah, do you still want me? Pertanyaan sekarang, apakah Anda menginginkan Roh Kudus? Apakah Anda menginginkan Roh Kudus? Or just sebagai orang Kristen cukup. Nah, kalau John Mark Comer ajarin, kata Kristen itu sebenarnya mocking, ledekan buat orang-orang pengikut Yesus. So apakah kita sekedar orang yang mau hadir hari Minggu ibadah selesai? Or we really want to live with the Holy Spirit? Di Kisah Para Rasul 2 ini, murid-murid Yesus sedang berkumpul di ruang atas sambil menantikan janji Tuhan. So kalau Anda perhatikan, imagine Anda berada di posisi pada saat murid-muridnya Yesus. Ini masa yang sangat membingungkan bagi murid-muridnya. Kenapa? Karena Yesus datang, kemudian pergi. Hubungan Yesus dengan murid-muridnya itu sudah terjalin. Di mana ada saat Yesus hadir bersama-sama dengan mereka, pelayanan 3 tahun, makan sama dia, hidup sama dia. Dan saat di mana Yesus nggak hadir. Lalu dalam bentuk manusia Yesus hadir 30 tahun. Dan kemudian 3 tahun berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Makan bersama dia, melayani bersama-sama dia. Hidup sama dia selama 3 tahun Yesus hadir. Kemudian dia disalibkan. Kemudian dia diambil dari murid-muridnya. Dia dihukum, dia disalibkan. Dia tidak ada lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Kabar baiknya, kemudian Yesus bangkit. Tapi pada hari ketiga kemudian setelah hari ketiga dia bangkit, dia menunjukkan dirinya pada murid-muridnya. Again, muncul lagi 40 hari datang lagi. Datang, pergi. Datang, pergi. What do you feel pada waktu itu? Suatu pribadi yang Anda andalkan, yang Anda ikuti, kemudian hadir, nggak hadir. Hadir, nggak hadir. So, hal ini mengajarkan kita keadaan yang sangat membingungkan ini membuat murid-muridnya tidak mengerti karena memang mereka belum dibukakan. Dia bersama mereka dan tidak bersama mereka, kemudian datang dan kemudian pergi. So Yesus mengatakan pada murid-muridnya bahwa dia harus pergi. Dan mereka harus menanti karena seorang pribadi akan datang yaitu Roh Kudus. So pada saat kenaikan Yesus dan diangkat,
saat itu pun Yesus kan lihat, murid-muridnya lihat Yesus diangkat. Lalu apa yang Anda bisa pikirkan saat itu? Ditelantarkan, abandon. Tapi Tuhan tidak sedang menelantarkan umatnya, muridnya. Dia mengambil tempatnya sepenuhnya sebagai Tuhan. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi Raja dan Tuhan atas segalanya. Nah, selagi Yesus duduk di tahta, dia kirim Roh Kudus. So dia tidak abandon. Makanya dia katakan, aku tidak membiarkan engkau. Aku tidak meninggalkan engkau terlantar. Aku tidak meninggalkan engkau. Tapi dia kirim Roh Kudus. Nah, saya kata di sini, he sits, dia duduk di atas tahta bersama Allah Bapa di surga, menjadi Tuhan dan Raja, mengambil posisinya, and then he send. Ascend, dia diangkat. Dia send Roh Kudus, dia mengirim Roh Kudus. So Yesus duduk di surga di sebelah kanan Allah Bapa, mengambil posisinya sebagai Tuhan dan Raja, dan bersyafaat bagi Anda dan saya, kita semua, untuk kita bisa mengakhiri pertandingan iman kita dengan penuh kemenangan. Yesus, dia bersyafaat. Dan kemudian apa? Dia utus Roh Kudus bagi Anda dan saya. Dia tidak meninggalkan atau menelantarkan umatnya. Dia tidak meninggalkan atau menelantarkan Anda dan saya. Dia sedang posisikan kita semua untuk menerima kuasa Roh Kudus yang merupakan kehadiran Yesus. So Holy Spirit is the very presence of Jesus Christ. Holy Spirit is the very presence of Jesus Christ in the midst of His people. Jadi 50 hari Pentakosta kebangkitan Yesus, Roh Kudus datang. Kita ngobrol dengan suami saya di mobil. Kalau dipikir-pikir ya, Yesus kalau ada bersama-sama dengan kita nih secara fisik, dia cuma ada bisa di beberapa tempat. Satu tempat, nanti kayak pasal ini ada di sini, lagi sekarang di Surabaya. Habis itu ya enggak ada gitu. Tapi dia tahu persis bahwa kita perlu disertai 24 jam, pagi, siang, di malam, dengan seluruh umat manusia. Indonesia ada di mana, di negara lain, di kota lain. So that's why He sends Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the very presence of Jesus Christ. Kehadiran Yesus, Anda mau kehadiran Yesus? Nyata seperti murid-muridnya aja jalan sama Yesus secara fisik. Gak percaya loh, masih belum bisa lihat. So that's why He sent Holy Spirit. Roh Kudus, roh yang mewahyukan. The Spirit of Revelation, the Spirit of Grace. Ada bersama-sama dengan kita. So saat Roh Kudus turun, Anda perhatikan baik-baik. Saat Roh Kudus turun, orang-orang yang menjelaskan mengenai apa yang sedang terjadi adalah siapa? Anda tahu, ingat? Siapa yang menjelaskan pada waktu pencurahan Roh Kudus? Siapa yang berdiri dan menjelaskan apa yang terjadi? Petrus. Who is Petrus? Murid yang apa? What kind of disciple? Menyangkal. So, here Petrus yang diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Petrus yang baru beberapa minggu yang lalu meninggalkan Yesus. Petrus yang baru saja beberapa minggu yang lalu menyangkal Yesus. Cuma selang minggu. Bukan beberapa tahun yang lalu. So Tuhan punya cara untuk mengatasi orang yang gagal. Tuhan punya cara untuk mengatasi orang yang berantakan. Tuhan punya cara untuk mengatasi orang yang sangat tidak konsisten. Tuhan punya cara memakai semuanya itu bagi kemuliaan Allah. What a grace. And God's grace is amazing. So mungkin kita lihat atau ada anggota keluarga kita, atau anak, atau diri kita yang aduh aku berantakan banget sih. Ini gak ada yang tahu di belakangnya kehidupan saya, BTS saya, behind the scene saya. Gak ada yang tahu, sangat messy, sangat berantakan. Dosa yang saya tutupin, yes Tuhan punya cara bagaimana mengatasi itu semua. Tuhan punya cara bagaimana mengatasi Anda dan saya.
That's why dia mau mengubah kita from glory to glory. Yang perlu kita ingat adalah Roh Kudus tidak diberikan sebagai upah. Again, Roh Kudus tidak diberikan sebagai upah. Roh Kudus adalah a gift. Artinya Roh Kudus tidak diberikan sebagai upah bagi orang yang memiliki sikap yang baik, yang memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Tapi Roh Kudus adalah hadiah, it's a gift. So tidakkah Anda dan saya punya harapan? Yang gagal percaya, yang ketakutan. Siapa di sini yang gagal? Gak usah angkat tangannya. Yang gagal percaya, yang ketakutan, yang khawatir, yang kacau hidupnya, yang tidak konsisten, yang ragu-ragu, apa lagi? Name it all. Hey, Tuhan punya cara. Dan again, Roh Kudus itu bukan untuk orang yang, buat Henry aja karena dia WL. Buat Erlin aja karena dia khotbah. Buat singer aja, buat pemain musik aja karena mereka ada di mimbar. Aku mah tiap hari di pasar. Justru itu yang paling perlu. Aku mah ada di toko, di rumah. Justru itu yang perlu. We need the power Holy Spirit. We need the anointing of God untuk melakukan dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amen. So sometimes kita tuh begitu terkungkung dengan agama, ibadah raya, bahwa Roh Kudus dan urapan kita butuhkan pada saat kita di sini aja. No. Ini paling berapa jam sini? Saya selesai nanti jam 11. Roh Kudus dibutuhkan oleh kita semua. Dimanapun Anda berada. So jangan berpikir karena saya tidak terlalu rajin baca Alkitab. Yang merasa dirinya atau tertuduh. Merasa tertuduh gak baca Alkitab. Roh Kudus berarti bukan buat saya. No. Justru Anda rasa, aku belum baca Alkitab. Itu siapa yang ngingetin? Roh Kudus. So Roh Kudus ada di sama Anda. Tapi pertanyaannya again, do you want? Apakah Anda mau? Apakah Anda mau bersekutu dengan dia? Apakah Anda mau bergaul dengan dia? Itu yang menjadi intinya. So karena Roh Kudus tidak diberikan sebagai upah. Nanti kalau sikap kita baik. Anda sopan, saya kasih ini buku semua deh. Holy Spirit enggak seperti itu. Atau iman saya kokoh baru Roh Kudus datang. Nah, yang mau dibaptis Roh Kudus belum bisa-bisa dengan tanda-tanda bahasa roh. Tunggu imanku teguh. Tunggu aku siap. No. Roh Kudus dicurahkan suddenly if you want. So kalau Anda bisa lihat Petrus yang menyangkal Yesus pada saat itu dipenuhi Roh Kudus. Dia mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus. Maka apa hal ini terjadi? Karena Roh Kudus memberi kemerdekaan. Saya baca 2 Korintus 3 ayat 17. Kita baca bersama atau mau baca bersama-sama ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Satu kalimat tapi powerful. Sebab 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah di situ ada Roh Kudus memberi kemerdekaan. So di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. So Anda bisa bebas melayani Tuhan. Anda bisa bebas menyembah Tuhan. Anda bisa bebas melakukan yang benar. Anda bisa bebas baca firman. Anda bisa bebas melakukan SSN. No condemnation because there is no condemnation in Christ Jesus. Amen. Katakan ke kiri kanan Anda, tidak ada condemnation di dalam Kristus Yesus. There is no condemnation. So apapun yang menjadi halangan, tembok tebal di depan Anda. Apakah itu bentuknya sakit penyakit, apakah itu bentuknya addiction, ketagihan, kebangkrutan, kekurangan, trauma, tantangan apapun yang tidak sanggup dihadapi oleh manusia. Tidak bisa dipecahkan oleh manusia. Sudah bertahun-tahun, bahkan sudah coba segala cara, segala hal untuk dapatkan solusi. Sudah berusaha sekuat mungkin untuk keluar dari problem Anda. Melakukan apa yang bisa. Tapi tidak ada terobosan, tidak ada jawaban, bertahun-tahun. Tidak ada pertolongan.
Yang Anda butuhkan saat ini adalah Roh Kudus. Perjumpaan dengan Roh Kudus. Encounter the Holy Spirit. Pada saat Anda datang kepada Dia, Rohnya memberikan kemerdekaan. Karena itu yang dia katakan, sebab Tuhan adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. So pada saat Anda datang kepada Dia, Rohnya memberikan kemerdekaan. Memerdekakan Anda dari dosa, dari rasa malu, dari guilt, dari condemnation, dari addiction, apapun itu. Dari belenggu, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memerdekakan kita semua. Kalau kita belajar emotional, healthy, spirituality, di bagian bab 4 kita bicara mengenai tembok, melewati tembok. Anda bisa melewati tembok itu with the power of the Holy Spirit. Waktu saya ingat itu, saya baca, saya ingat dengan perkataan Tuhan di Yesaya. Bahwa ia akan datang seperti arus dari tembok yang sempit, dari tempat yang sempit, didorong oleh nafas Allah. Yesaya 59:19. Didorong oleh nafas Allah. What is nafas Allah? The breath of the Lord is the Holy Spirit. So Holy Spirit bring us, kita jalan bersama-sama Dia. Mendorong melewati tembok tebal, masa lampau, gunung es yang begitu tebal. Holy Spirit yang mendorong kita bersama-sama Dia berjalan melewati tembok itu. So kita tidak ada kata stuck. Because we have the power of the Holy Spirit. Yang firman Tuhan katakan di Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Katakan tidak ada penghukuman. Bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sebab Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberikan hidup. Roh yang memerdekakan di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tanpa dipenuhi pribadi Roh Kudus, kita menjadi Kristen kedagingan. Kita menjadi Kristen yang legalistik. There is no life. Sedangkan berjalan di dalam Kristus, there is life. Dinamis. Tidak stagnasi. So if you feel your life stuck, if you feel your spiritual life stuck, you need the Holy Spirit. Anda tidak butuh kondemnasi lagi. Anda tidak butuh penuduhan, dakwaan. Anda butuh Roh Kudus. So why you want to receive? Kenapa Anda mau menerima dakwaan, penghakiman, penghukuman yang membuat semakin mati? Tapi yang Anda responin adalah Holy Spirit that invite you. Yang menunggu untuk Anda. Izinkan Dia memenuhi Anda. So there is the spirit of condemnation, the spirit of guilt, the spirit of shame, the spirit of bondage, addiction. And this is the Holy Spirit. So here we are, kita di sini. Yang kita mau izinkan memenuhi diri kita adalah Roh Kudus atau all those things. Dakwaan, penghakiman, rasa malu, dosa. Pilihan Anda di tangan Anda dan saya. Because all those things yang di sini membawa pada kematian. Tapi Roh Kudus memberikan kehidupan. Amen. Kita lihat di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 6-18. Nah kalau Anda lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 4 tadi. Dikatakan bahwa penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. So di sini ada dua ya. So di Alkitab ada dua jenis bahasa yang disebutkan. So Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus. Karunia Roh Kudus, orang-orang yang diberikan karunia berbahasa roh. Tapi yang di Kisah Para Rasul 1-2 ini berbeda. Bukan berbahasa rohnya. Tapi power, kuasanya. Beda dengan yang dikatakan di 1 Korintus 11 dan 12. Di 1 Korintus 11-12 Paulus bicara mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Manifestasi dari karunia Roh Kudus. Di mana ada yang bernubuat, melayani, kata-kata pengetahuan. Tapi di Kisah Para Rasul 2 bukanlah hal itu.
Bukan mengenai bahasa rohnya. Yang dikatakan di Kisah Rasul 2, perhatikan baik-baik. Ini saat mereka dipenuhi Roh Kudus, kuasa yang di luar kemampuan manusia. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti orang-orang di antaranya. Orang-orang Galilea yang tidak bisa berbahasa asing. Ini orang-orang Galilea. So this is not bahasa roh. Ini kuasa yang diberikan. That's why, karena kalau Anda lihat di Kisah Para Rasul 2, Petrus yang tadinya menyangkal meninggalkan Yesus, kemudian dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, pencurahan kuasa Roh Kudus, dia bangkit dan dia jelaskan apa yang terjadi. Tapi yang di 1 Korintus 11-12 itu karunianya. Makanya Anda bisa lihat orang yang berbahasa roh tapi tetap ada masalah, lari ketakutan seperti tidak pernah kenal Roh Kudus sama sekali. So this is, lihat perbedaannya ya. So what do we need? We need the power, not just speak in tongue. So kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 6-18. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Ya, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Ya, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Apa aja? Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir. Ini bahasa asing yang pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. So they understand dong. Nah kalau itu bahasa roh, they don't understand. Because bahasa roh itu bahasa kita dengan Tuhan. Dengan Roh Kudus. Mengerti ya? So maka kemudian mereka semuanya tercengang-cengang. Dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring. Dia berkata kepada mereka. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari pukul 9. Hei, baru pukul 9 orang gak minum-minum. Udah mabuk pukul 9 pagi. Tapi itulah yang difirmankan Allah. Dia kutip Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. So perhatikan di sini. Orang-orang sekeliling mereka pada waktu pencurahan Roh Kudus. Tercengang-cengang dan termangu-mangu. Untuk hal yang positif, betul? Untuk hal yang luar biasa terjadi. Nah. Anda lihat kondisi gereja sekarang. Orang lihat gereja termangu-mangu. Orang lihat gereja terkejut. Dengan melihat abuse, kekacauan, kegilaan yang terjadi di gereja. This is happen right now. Apa yang ulang dilihat dalam gereja? Apa yang dibicarakan? Orang terkaget-kaget dengan abuse yang terjadi dalam gereja. Penyalahgunaan otoritas yang terjadi dalam gereja. Kebencian yang terjadi dalam gereja. Orang terkejut-kejut dengan itu. Bukan terkejut dan termangu-mangu dengan hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Itu yang membuat they start untuk mereka mulai memuliakan Tuhan. So, let's Church of God, gereja Tuhan, rise up, bangkit. Dan Anda masuk di dalam proses pembentukan Tuhan. Supaya setiap orang yang melihat Anda dan saya, melihat kita semua. Not organisasi. Bukan gereja generasi apostoliknya. But orang-orang yang ada di dalam GGA. Orang terlihat tercengang-cengang, terkejut. Because mereka lihat kita semakin serupa dengan Kristus.
Mereka melihat kindness. Mereka melihat forgiveness. Mereka lihat love. Mereka melihat ada saling memperhatikan satu sama lain. Itu yang membuat orang tercengang-cengang dan melihat. Hey, you want to see kindness? Dan Anda bisa tahu apa yang ada di dalam buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tapi kalau orang lihat ke gereja dan orang lihat depresi, stres, amarah, orang lihat kepahitan, orang lihat kebencian, orang lihat abusive. Berapa banyak berita-berita menayangkan jatuhnya gereja-gereja. Pendeta-pendeta yang begitu terkenal. Dan di tempat yang sama itu juga. Saya ketemu sama teman yang lama sekali gak ketemu. Dia udah pindah ke Australia, so dia lagi datang. Dan Anda tahu, dia berada di conference di mana pendetanya yang memimpin conference itu ribuan dari segala negara. Dia ada di conference itu. Dan di hari yang sama, diekspos bagaimana pendeta itu mabuk-mabukan di hotel dengan perempuan. Orang tercengang-cengang, termangu-mangu, bukan hal yang positif. Tapi kok bisa? Orang bisa tanya seperti itu. But kita gak perlu menghakimi yang lain. Kita gak perlu mengarahkan mata kita ke situ. Kita mengarahkan mata kita kepada Yesus. Anda diajarkan untuk day by day, be with Jesus. In solitude silent, let's fokus. Mari kita fokus untuk membangun hubungan kita, persekutuan kita dengan Roh Kudus. Dan tanpa kita sadari, kita lihat kita diubah makin hari, sehari semakin serupa dengan Kristus. So when I see you, ada lagu apa tuh? I see your face. I love the melody. So waktu saya lihat wajahmu, yang saya lihat ada kasih. Yang saya lihat adalah kindness. Coba lihat kiri kanannya. What do you see? Kalau masih ada depresi, stres, that's okay. We are on the way. Amen. Katakan we are on the way. Senggol kiri kanan Anda, we are on the way. We have hope because we have Holy Spirit. Amen. So, di kelas, saya ambil ini. Di kelas Practicing the Way, we are on our journey. Untuk menghasilkan generosity, peace, kindness, love di dalam diri kita sebagai gereja Tuhan. Amen. So apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam setiap kita masing-masing yang ada di tempat ini, di ruangan ini. Kita sedang membuka diri kita dan mengizinkan Tuhan menjamah setiap gunung es di dalam kita dan membawa kesembuhan, mengerjakan kasih, sukacita, damai sejahtera. Sehingga di gereja ini dihasilkan umat Tuhan yang membuat orang melihat dan termangu-mangu seperti yang terjadi jemaat mula-mula dan mereka memuliakan Tuhan. Amen. So yang terakhir, Yoel 2 dengan cepat because this is so powerful. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. So Roh Kudus dicurahkan kepada siapa? Yang pertama, laki-laki dan perempuan. Bukan cuma laki-laki ya, kepada perempuan juga. Yang kedua, perhatikan baik-baik, tua dan muda. Ya, so God can use out of any age. God pour out His Spirit. Pertama kali saat kita datang kepada Dia dan menginginkan Roh Kudus. Jadi walaupun Anda sudah retired, Anda sudah tidak bekerja, Anda retired, Roh Kudus juga mau memenuhi Anda. Amen. So jangan bilang, oh saya udah tua, udahlah. No, justru semakin berumur, semakin banyak yang Anda bisa berikan. Anda bisa berikan pengalaman Anda bisa berikan apa yang selama ini Anda belajar dari kehidupan berjalan bersama Tuhan.
So there is no kadaluarsa, okay? Terutama yang dari sel boomers, you are very precious. Banyak harta karun, banyak hal yang luar biasa yang ada di dalam Anda. Dan rata-rata Anda di sini udah ada di GGA 20 tahun, 15 tahun lebih. Many things, banyak hal Anda sudah belajar bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Ibu Carmen yang anaknya dari yang paling bungsu yang masih lari-lari jalan. Kita makan siang sama Apostle di Nes, udah gede banget lagi, udah mau kerja. So, Ibu Carmen mengalami banyak perjalanan. Berjalan bersama Yesus, membesarkan anak. So, Anda yang sudah berumur, Anda dibutuhkan di tempat ini. Why? Because many experiences, banyak pengalaman Anda berjalan dengan Tuhan yang perlu Anda berikan. Oke? Kemudian yang muda-muda. Jangan Anda berpikir bahwa saya masih muda. Oh, nikmati aja hidup. Kita mau lakukan apa aja yang kita mau. Who cares, Roh Kudus? Hey, dengan you have the power of the Holy Spirit, Anda akan lihat bagaimana Roh Kudus bekerja melalui Anda di kampus, di sekolah, dan Anda akan melihat bagaimana orang memuliakan Tuhan. I tell you ya, sedikit secara cepat, saya lagi ke pasar waktu hari libur. Jadi kalau hari libur tanggal merah, saya suka aja suami saya ke pasar. Pasar modern BSD. So, ada satu bakmi saya suka sekali. Saya nggak usah sebut namanya ya. Nanti bilang, ya saya dulu gitu. Lagi nunggu ganti antri mau makan. Tiba-tiba saya lihat ada satu orang. Saya bilang, apakah ini si A gitu. Kayaknya nggak mungkin karena dia ada di Kendari. Lilis Eli tahu tuh orangnya. Itu ada di Kendari tuh. Terus dia bilang, Cik, saya bilang, oh beneran kamu. So dia datang, dia bilang, Cik, kamu harus tahu ya, satu orang yang kamu menangkan di kos-kosan, satu orang yang kamu jangkau, yang hidupnya hancur-hancuran, sedang kumpul kebo, sekarang mendampaki 300 kepala keluarga. So, wow. So Anda mau SMA, Anda mau kuliah, you can bring impact because the power of the Holy Spirit. Itu anak kacau sekali hidupnya. Dia sendiri aku kumpul kebo, aku semua segala macam. Hari itu di kamar itu saya tuntun dia lahir baru, saya tuntun dia baptisan Roh Kudus. Dia keluar sekarang, dia punya sekolah. 1 sekolah untuk autis. 2 sekolah yang biasa. So total murid yang dia punya itu 800. Dan 300 kepala keluarga bekerja sama dengan dia di kota Kendari. Saya bilang, enak gak Kendari? Kalau Tuhan gak suruh aku gak di sini katanya. Saya bilang, it's tough but it's joyful. Because kalau lihat anak-anak autis dan lihat anak-anak miskin yang dapat yang pendidikan, bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan Kak Seto, semuanya saya bisa is rewarded. So satu orang yang I don't know. Saya ketemu di pasar modern. Dan dia bilang, panggil suami saya, sini. Kamu jagain mama rohani, ibu rohani saya ya. So dia datang, Cik, aku bayar semua. Jangan, dia bilang, apa artinya nih bakmi katanya. So you don't know, 5-10 tahun orang yang Anda dampaki ke depan. That's the power of the Holy Spirit. Pada waktu Petrus berdiri dan dia deklarasikan dan dia memberitakan Injil, Petrus bisa melihat akibatnya, hasil dari itu semua Anda dan saya ada di tempat ini. Amen. Kemudian yang ketiga, hamba-hamba laki-laki dan perempuan. Come on, hamba-hamba laki-laki dan perempuan, semua level sosial. Ya, jangan bilang oh ini pembantu rumah tangga nggak ada gunanya. No, pembantu rumah tangga juga Tuhan penuhi dengan Roh Kudus. Kan dia katakan semua manusia, bukan orang-orang tertentu, bukan orang yang tinggi IQ-nya, bukan orang yang universitas terkenal, bukan dengan Anda mahasiswa lulusan luar negeri, termasuk hamba-hamba laki-laki dan perempuan, supir, pembantu rumah tangga, ART, apalagi semua yang Anda mungkin di pinggir jalan, yang dorong gerobak. Semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus. Amen. So artinya sekarang ini kita memposisikan diri kita untuk menerima dari Tuhan. Saat Anda menyadari dan mengakui betapa miskinnya Anda di hadapan Tuhan. Ingat, berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan.
Begitu Anda mengakui betapa miskinnya Anda di hadapan Tuhan. Dan saat itu juga Anda buka diri Anda di hadapan Tuhan dan izinkan dilayani oleh Roh Kudus. Bukan dilayani oleh manusia. So bagi Anda yang belum pernah terima janji Bapa dan Anda percaya, Anda rindu dan Anda haus, Anda bisa menerima pencurahan Roh Kudus. Again, Roh Kudus bukan upah, reward. Apapun kondisi Anda, pada saat Anda mau menerima Dia curahkan rohnya kepada Anda. Bagi Anda yang lama, yang sudah lama lahir baru, berbahasa roh, Anda perlu being refilled, katakan refilled with His Spirit. So ini bukan kejadian satu kali seumur hidup. Pencurahan kuasa Roh Kudus bukan satu kali seumur hidup. But every day di hidup kita. Pada saat Anda mengambil waktu berdiam setiap hari, day by day bersama Tuhan. Anda sedang membuka diri Anda untuk dipenuhi Roh Kudus. Untuk diisi ulang oleh Roh Kudus. Memberikan ruang untuk Roh Kudus bekerja di dalam Anda. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan kasih Allah dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Tanpa Anda sadari, Anda tahu pada waktu Anda lakukan SS, day by day, kasih Allah sedang dicurahkan. Roh Kudus diisi lagi. Dipenuhi kembali dengan Roh Kudus. Disegarkan oleh Roh Kudus. Itu yang terjadi pada waktu Anda lakukan day by day. Pada waktu Anda solitude silent di hadapan Tuhan. Jangan hidup dengan tangki kosong. I experienced before. Jangan hidup dengan tangki kosong. Mari beri dirimu diisi ulang. Biar Roh Kudus kembali memenuhi, mendiami baitnya di bumi ini. Yaitu tubuh kita masing-masing. Anda dan saya tubuhmu. Baitnya Tuhan di bumi ini is our body. That's why kenapa kita perlu olahraga. Kenapa kita perlu jaga kesehatan. This body, tempat Roh Kudus berdiam. Pada waktu Anda mengambil waktu istirahat, rest. Tubuh Anda rest. Anda isi diri Anda. Roh Kudus sedang mengisi. Roh Kudus sedang dicurahkan kembali. Di tubuh kita yang adalah bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. So let be free serving the Lord by being filled daily with the person of the Holy Spirit. Amen. Saya undang untuk tundukkan kepala.